Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai kebaktian Minggu Paskah pada hari ini, kami akan sampaikan pokok-pokok Warta Jemaat. Yang pertama, jadwal kehadiran jemaat pada kebaktian Minggu. Jadwal kehadiran jemaat pada hari kebaktian Minggu 11 April 2021 sebagai berikut. Kebaktian ibadah pertama pukul 9.00, jemaat wilayah 1, 2, 3, dan 6. Kebaktian ibadah kedua pukul 18.00, jemaat wilayah 4, 5, dan 7. Kehadiran jemaat dalam setiap kebaktian ibadah maksimum 150 orang. Akan dijadwalkan kehadiran jemaat per wilayah. Kegiatan kategorial, Komisi Pelayanan Remaja, ibadah kaum remaja daring online, kebaktian Komisi Pelayanan Remaja secara daring online, ngesum bareng, akan dilaksanakan pada tanggal Sabtu 10 April 2021, waktu pukul 19 WIB, media Zoom meeting. Dipersilakan para kaum remaja untuk ikut ambil bagian pada kegiatan ini. Warta Komisi Pelayanan Lansia, diinformasikan kepada kaum lansia bahwa akan diadakan ibadah lansia daring online yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 16 April 2021 pukul 10 pagi. Media Zoom, dipersilakan para lansia ikut ambil bagian pada kegiatan ini. Kegiatan non-kategorial, Komisi Pelayanan Kedukaan dan Pemakaman menghimbau iuran wajib dan perawatan makam. Mengingatkan kembali kepada seluruh anggota jemaat GKP Kampung Sawah, khususnya kepada kepala keluarga, bahwa untuk tertib dan kelancaran pelayanan pemakaman, serta menghindari sanksi administratif, diharapkan peran aktif anggota jemaat dalam hal pembayaran iuran wajib. Bagi anggota jemaat yang belum memenuhi kewajiban selama 3 bulan berturut-turut, diharapkan dapat memenuhi kewajibannya. Dan kepada ahli waris yang keluarganya dimakamkan di pemakaman GKP Kampung Sawah dan belum memenuhi kewajibannya, dapat pembayaran iuran perawatan makam dapat menghubungi pengurus KPKP. Berita pernikahan, warta yang kedua. Diinformasikan kepada seluruh warga jemaat bahwa akan menikah, catatan sipil dan pemberkatan nikah untuk calon mempelai berikut ini. Saudara Eko Hendrison, anak laki-laki dari keluarga Bapak Amin Munte Ginting dan Ibu Ratni S. Pandia, dengan Saudari Gita Kristina Valentin, anak perempuan dari keluarga Bapak Pendeta Emeritus Kurniada Lampung, dan Ibu Esther Sutina. Catatan sipil pada hari Sabtu 10 April 2021 pukul 9. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu 10 April 2021 pukul 9.30. Tempat GKP Kampung Sawah. Mohon dukungan doa dari warga jemaat. Untuk kehadiran jemaat maksimum 75 orang sesuai instruksi gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Kota Bekasi. Lain-lain, yang pertama, Purna Bakti personil gereja. Diinformasikan kepada warga jemaat bahwa mulai tanggal 1 April 2021, Bapak Mariedi Empi dan Ibu Astamotika telah memasuki masa Purna Bakti dari personil gereja. Majelis Jemaat dan warga jemaat GKP Kampung Sawah mengucapkan terima kasih atas pelayanannya di jemaat GKP Kampung Sawah
Tuhan memberkati kehidupan Bapak Maria Dimpi dan Ibu Asta Mautika. Yang kedua, perpanjangan masa pelayanan Pokja Rencana Strategis GKP Kampung Sawah. Masa pelayanan Pokja Rencana Strategis GKP Kampung Sawah diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 sesuai dengan surat keputusan Majelis Jemaat GKP Kampung Sawah nomor 016/SK/MJ/GKP KS _3 Romawi _2021 tanggal 21 Maret 2021 dengan nama-nama sebagai berikut. Ibu Pendeta Dewi Agustina, Bapak Pendeta Leonard Bayu L. Dalope, Bapak Verita Lumepa, Bapak Budiman Dani, Bapak George Abraham, Bapak Andreas Noron, Ibu Lince Runtu Wailan, Ibu Mebi Veronica, Ibu Febi Kristina Uli, Bapak Immanuel Christian L, Saudara Yepta Rikin, Saudari Ana Aditya Kristiliani Saiman, Saudara Andreas Febrian Idris. Mohon maaf bila ada kekeliruan dalam penulisan nama. Kemudian perpanjangan masa pelayanan Pokja Optimalisasi Sumber Daya Jemaat GKP Kampung Sawah. Masa pelayanan Pokja Optimalisasi Sumber Daya Jemaat GKP Kampung Sawah diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 sesuai dengan surat keputusan Majelis Jemaat GKP Kampung Sawah nomor 017/SK/MJ/GKP KS _3 Romawi _2021 tanggal 21 Maret 2021 dengan nama-nama sebagai berikut. Bapak Pendeta William Alexander, Bapak Servatius Ruli, Bapak Yakobus Rudi Tanagan, Bapak Mardi Rikin, Bapak Setiawan Sano, Bapak Budianta Mustari, Ibu Dini Alunarni Baiin, Saudara Hendrian Wiratama, Saudara Destian Kurnia Sanglir. Mohon maaf bila ada kekeliruan dalam penulisan nama. Selanjutnya, pembentukan pengurus koperasi tabur berkat GKP Kampung Sawah. Telah dibentuk dan ditetapkan pengurus koperasi tabur berkat GKP Kampung Sawah sesuai dengan surat keputusan Majelis Jemaat GKP Kampung Sawah nomor 018/MJ/GKP KS _4 Romawi _2021 tanggal 1 April 2021 tentang pengangkatan pengurus koperasi GKP Kampung Sawah dengan susunan struktur sebagai berikut. Ketua Bapak Widi Mahardi Majan, Sekretaris 1 Ibu Novi Sintia, Sekretaris 2 Ibu Anita Kurniati Dani, Bendara 1 Ibu Dede Juniarti Baiin, Bendara 2 Ibu Martalia Centeng, Panitia Kredit Ibu Mijil Sulastri, Bapak Kus Maheru Napiun, Komisaris Wilayah, Wilayah 1 Ibu Triwina Empi, Wilayah 2 Ibu Marlia Sano, Wilayah 3 Ibu Imas Puspita Hayati, Wilayah 4 Bapak Mariono, Wilayah 5 Ibu Ida Fitri, Wilayah 6 Bapak Suradiman, Wilayah 7 Saudara Yepta Rikin, Pengawas Bapak Mardi Rikin, Bapak Setiawan Sano, Ibu Dini Alunarni Baiin, Bapak Servatius Ruli, Dewan Penasehat Pendeta William Alexander, Bapak Yakobus Rudi Tanagan. Mohon maaf bila ada kekeliruan dalam penulisan nama. Warta selanjutnya pendidikan TKK Mustika Pasundan. Diinformasikan kepada warga jemaat bahwa TKK Mustika Pasundan Kampung Sawah telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. Informasi lengkap dapat menghubungi Ibu Budi Widiasih Majan atau
Saudari Yohana Clara Hidayat. Demikianlah pokok-pokok warta yang dapat kami sampaikan. Untuk laporan keuangan, Bapak Ibu sekalian dapat melihat di daftar laporan keuangan. Selamat mengikuti ibadah pada hari ini. Jemaat Tuhan, mari kita memulai kebaktian kita dengan prosesi masuk. Rayakanlah sukacita sorgawi, bernyanyilah paduan suara para malaikat, bergembiralah semua ciptaan yang ada di sekitar tahta Allah. Yesus Kristus, Raja dan Terang kita sudah bangkit. Bunyikan trompet untuk keselamatan ini. Rayakanlah hai dunia dalam terang dan semarak, dalam pancaran sinar dari Rajamu. Tuhan telah menang, kemuliaannya memenuhi kami, kegelapan sudah hilang untuk selama-lamanya. Rayakanlah sukacita surga, bernyanyilah paduan suara para malaikat. Yesus Kristus Raja dan Terang kita sudah bangkit. Rayakanlah semua gereja di dunia, bernyanyilah dalam kemuliaan, penyelamat yang bangkit menyinari kami. Mari penuhi tempat ini dengan nyanyian sukacita, bersoraklah lagu kemuliaan untuk semua umat Allah. Rayakanlah sukacita sorgawi, bernyanyilah paduan suara para malaikat. Yesus Kristus Raja dan Terang kita sudah bangkit. Jemaat, kami mohon berdiri, kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 188 bait yang pertama dan kedua. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kebaktian Minggu Paskah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Jemaat yang terkasih, kebaktian Minggu Paskah ini bertema Jangan Takut, Dia Telah Bangkit, dengan nas pembimbing dari 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu.
dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita memasuki litani Paskah. Hari ini kami merayakan kebangkitan-Mu dari kematian. Kuasa maut telah dipatahkan. Ya, Kristus, Paskah-Mu dirindu oleh segenap insan yang meratap, berharap di tengah wabah pandemi virus corona yang sampai saat ini masih menghantui umat manusia, yang dicekam derita, ditinggal orang-orang tercinta, di tengah bencana yang datang silih berganti, mendera kehidupan bangsa ini. Kami umat-Mu menanti dengan penuh harap keajaiban kuasa kebangkitan-Mu. Melalui mereka yang berjuang di garda terdepan. Sambutkanlah kami ya Tuhan, pulihkanlah kami dengan cinta, agar umat manusia yang terkoyak dan bumi yang terluka kembali diperbarui lewat kuasa kebangkitan. Mari kita memasuki pengakuan dosa. Saudaraku, di tengah prahara kehidupan yang kita alami, seringkali kita gagal untuk melihat tangan kasih Tuhan senantiasa bekerja untuk menopang dan menguatkan kita. Bahkan dengan mudahnya kita mengatakan bahwa Tuhan bersembunyi. Ketika kemelut terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak hadir atau absen. Padahal sampai hari ini kita ada, itu karena cintanya. Oleh karena itu, segala kehilafan dan kealpaan kita, marilah kita merenungkan ulang akan begitu besarnya kasih dan cinta Tuhan buat kita. Marilah kita memohon ampun kepadanya dan kita bersaat teduh sejenak dalam hati kita masing-masing. Mari kita bersaat teduh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memohon pengampunan-Mu atas segala salah dan dosa kami yang kami perbuat di hadapan-Mu. Kami seringkali begitu angkuh dan sombong, sehingga kami tidak mampu melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami dibutakan oleh egoisme kami, sehingga kami gagal melihat cinta kasih terbesar dan teragung. Melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang rela mati untuk kami yang berdosa ini. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ya Yesus, kasihanilah kami. Ya Roh Kudus, baharulah kami dengan cinta-Mu. Amin. Jemaat memuji kembali nama Tuhan dari KKB nomor 39, bait yang pertama dan kedua. Karunia
Jemaat yang terkasih, anugerah pengampunan diberitakan bagi kita sebagaimana tertulis dalam Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri. Mari kita sama-sama akan membaca Mazmur secara berbalasan yang akan kita bacakan dari Mazmur 114 ayat 1 dan 8. Setelah pembacaan Mazmur, kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 48. Mazmur 114 ayat 1 sampai 8. Lembaga Alkitab memberi judul Kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya. Maka Yehuda menjadi tempat kudusnya. Israel wilayah kekuasaannya. Laut memelihatnya lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan. Dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu. Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah, hai bumi, di hadapan Tuhan, Di hadapan Allah, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air. dan batu yang keras menjadi mata air. Kidung Jemaat nomor 48. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Dalam merayakan sukacita akan kebangkitan Engkau ya Tuhan, bersama-sama kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Lewat puji-pujian yang kami haturkan, juga doa-doa yang kami panjatkan. Bahkan saat ini kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan kami dalam berita Paskah, berita tentang kebangkitan Tuhan, kemenangan Tuhan atas maut yang membuat kami pun bersukacita dan bersama-sama bersyukur. Maka curahkanlah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati dan pikiran kami agar kami bersama-sama mengerti, memahami, bahkan juga dimampukan untuk melakukan firman Tuhan, menyampaikan berita sukacita Paskah Tuhan kepada setiap insan. Kami menaikkan doa ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang telah mati dan bangkit bagi setiap kami. Amin. Bersama-sama kita akan membaca Injil Markus pasal 16 ayat pertama sampai ayat ke-8. Markus pasal 16 ayat pertama sampai ke-8, saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome
membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah pembaca kitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Hari ini kita bersama-sama bersukacita dalam merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan. Karena kita semua bersama-sama meyakini bahwa dalam Paskah ini Kristus yang berkorban, Kristus yang mati di kayu salib saat ini telah bangkit. Dan dalam kebangkitannya kita semua diselamatkan. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita merunut lebih jauh, ketika Tuhan Yesus ditangkap, diadili, kemudian disalibkan sampai ia wafat di kayu salib dan dikuburkan. Pada dasarnya para murid dan setiap orang yang mengikutinya tentu merasakan ketakutan yang luar biasa. Ada banyak problema yang akan mereka hadapi tatkala Tuhan sudah disalibkan, tatkala Sang Guru mati. Ada banyak tantangan yang harus mereka hadapi sebagai murid-murid Kristus yang nyatanya tidak mudah. Kenapa? Karena Kristus yang ditangkap, diadili dan disalibkan, dia yang dituduh sebagai seorang pemberontak. Orang-orang Yahudi menganggapnya sebagai penyebar ajaran yang tidak benar. Dan itu akan berdampak kepada para murid sehingga ketakutan yang luar biasa tentu menghantui para murid. Dan sampai pada hari yang ketiga ketika Kristus bangkit, ketika berita kebangkitan itu didengar oleh Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome, ternyata bukan sukacita juga yang mereka dapatkan pertama kali ketika mengetahui berita tentang Kristus yang telah mati itu sudah bangkit, tetapi justru ketakutan.
mengapa mereka masih takut, padahal sudah disampaikan bahwa Kristus telah bangkit. Karena pada akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara, para murid inilah yang juga akhirnya akan dituduh. Mungkin saja untuk membenarkan ajaran Kristus, mereka mencuri jenazah Tuhan Yesus. Dan ketakutan itulah yang terbawa oleh Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan juga Salome. Meskipun bersama-sama kita melihat tatkala mereka sampai di depan pintu kubur yang tertutup batu yang begitu besar, di sana telah disampaikan pesan malaikat bahwa jangan takut. Ini pesan yang sangat berarti bagi para murid dalam kondisi yang seperti itu. 3 hari yang lalu tatkala Kristus ditangkap, diadili, bahkan sampai mati di kayu salib, ketakutan luar biasa menghantui. Bahkan sampai pada kebangkitannya pun ketakutan masih menghantui. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, secara analogi seharusnya para murid sangatlah mengetahui tentang rencana Tuhan, rencana Allah akan kematian dan kebangkitan Kristus. Karena sudah berkali-kali pun Kristus menyampaikan kepada para murid, sudah waktunya. Tetapi sebagai seorang yang sangat dekat dengan Kristus, nyatanya mereka masih memiliki ketakutan, bahkan mereka tidak menyadari akan rencana Tuhan yang sangat menggembirakan bagi setiap orang yang mendengarnya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, pesan Paskah yang pertama yang menjadi bagian refleksi kita adalah berbicara soal ketakutan pribadi kita dalam beriman kepada Kristus. Kita yang mengaku percaya, kita yang mengaku beriman kepada Kristus, kita yang meyakini bahwa Ia yang tersalibkan, Ia yang sudah bangkit, Ia yang menyelamatkan kita. Tatkala diperhadapkan dalam berbagai rintangan hidup dan tantangan kehidupan, toh akhirnya kita mengakui bahwa kita pun takut. Padahal kita sama-sama tahu Tuhan senantiasa menyertai kita. Dia menyelamatkan kita dalam berbagai kondisi kehidupan. Kita tahu bahwa Tuhanlah Sang Empunya kehidupan. Maka kebangkitan menjadi bukti kemahakuasaan Tuhan menghadapi maut. Tetapi toh dalam kehidupan kita rasa takut tidak dapat kita hindari. Ini menjadi bagian yang sangat manusiawi bagi setiap kita. Tetapi dalam pesan Paskah ini kita diingatkan, jangan takut. Jangan takut di sini Bapak Ibu mau mendasarkan refleksi kita pada Minggu Paskah ini bahwa yakinlah dalam tantangan kehidupan kita, dalam setiap rintangan-rintangan di depan kehidupan kita, kita pasti mengalami ketakutan-ketakutan. Hari ini mungkin kita berkata, saya akan berani menghadapinya. Tapi ketika muncul tantangan di depan kita, mungkin saja kita langsung takut. Tetapi disinilah Bapak Ibu yang seharusnya menjadi poin penting dalam keimanan kita. Bahwa sebagai seorang yang percaya, rasa takut mungkin menjadi hal yang manusiawi kita alami. Tetapi bukan rasa takut yang berlebihan. Yang seolah-olah dunia ini akan berhenti tatkala rintangan dan tantangan itu ada di depan kita. Ketakutan yang berlebih bahwa kita tidak bisa menghadapi berbagai situasi di tengah-tengah kehidupan kita. Padahal hari-hari sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, ada banyak tantangan dan rintangan yang sudah kita hadapi, yang mungkin diawali juga dengan ketakutan, tetapi kita bisa melaluinya. Takut kehilangan orang yang kita sayangi, takut kehilangan apa yang kita miliki, takut kehilangan hal-hal yang ada dalam kehidupan kita, takut untuk menghadapi situasi dan kondisi yang
berubah secara cepat dalam kehidupan kita. Ketakutan memang menjadi sesuatu hal yang manusiawi, tetapi ketakutan yang berlebih itu akan membuat kita menjadi seorang manusia yang tidak memiliki pengharapan. Dan ketika kita tidak memiliki pengharapan, maka keimanan kita kepada Tuhan patut untuk dipertanyakan. Benarkah kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita? Atau jangan-jangan kita hanya sekedar mengakui tetapi tidak menyimpannya dalam hati, bahkan menghayatinya dengan sungguh. Yang kedua, Bapak Ibu, pesan jangan takut diiringi juga dengan pesan yang lain, bahwa Tuhan tidak melupakan janjinya. Tatkala ia bangkit, ia akan menjumpai para murid di Galilea. Pesan yang menjadi penting bahwa Kristus dalam kebangkitannya tidak meninggalkan para murid, tetapi tetap menyertai para murid sampai ia naik ke sorga. Maka pesan jangan takut ini pun diiringi dengan janji Tuhan yang akan selalu menyertai para murid. Bahwa yang lalu sudah berlalu ketika Kristus dihukum, diadili, bahkan harus mati di kayu salib. Dalam kebangkitannya, dalam ketakutan itu juga, Kristus mau mengingatkan bahwa janjinya untuk menyertai para murid tetap ada. Begitu pula Bapak Ibu dengan kita. Hari ini yang bersama-sama merayakan kebangkitan Kristus. Ingatlah, kebangkitan Kristus bukan hanya mengalahkan rasa takut kita, tetapi juga mau mengingatkan bahwa janji penyertaan Kristus dalam kehidupan kita itu selalu ada. 1 tahun sudah kita melewati kondisi yang tidak menentu karena pandemi COVID-19 yang belum juga mereda. Ini Paskah kedua kita Bapak Ibu di tengah-tengah wabah COVID-19. Tetapi dalam tantangan kehidupan yang berat sekalipun, dalam momen Paskah ini kita bersama-sama mau menyadari bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Kita dimampukan untuk melaluinya, meskipun harus dengan tertatih-tatih. Bahkan mungkin ada juga yang terseok-seok. Ada juga air mata yang menetes atau bahkan mengalir. Dan bahkan kita pun harus merasakan duka cita. Tetapi kita sampai pada hari ini, di mana kita kembali menghayati kebangkitan Kristus yang memberikan pengharapan akan penyertaan Tuhan. 1 tahun ini mungkin ada banyak peristiwa yang tidak dapat dilupakan. 1 tahun ini mungkin kita banyak merasakan kehilangan. 1 tahun ini mungkin kita diperhadapkan pada situasi yang membuat semua kita merasa takut. Tetapi ketika sampai pada hari ini, firman Tuhan yang mengatakan jangan takut. Sebab janji penyertaan Tuhan itu ada, mau menyapa kita. Agar kita dapat terus memupuk iman percaya kita kepada Tuhan. Selamat menyambut kebangkitan Kristus dengan penuh sukacita. Selamat menjadi umat yang tidak takut secara berlebihan. Karena meyakini janji penyertaan Tuhan itu ada. Selamat menyambut anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Lewat setiap tantangan dan rintangan hidup yang menerpa. Dan biarlah kita semua dimampukan untuk mensyukuri anugerah kebangkitan Tuhan. Selamat Paskah untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin.
seperti wanita yang mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, Kau tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Jemaat, kami mohon berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman percaya kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 280 bait pertama sampai yang ketiga. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu hati menaikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bersama-sama beribadah, merayakan sukacita Paskah, kebangkitan Tuhan. Biarlah kami semua dimampukan untuk mengatasi rasa takut dalam kehidupan kami. Tatkala ada banyak tantangan hidup yang menerpa kami, buatlah kami semakin mengimani akan janji penyertaan Tuhan, sehingga setiap tantangan dan juga pergumulan hidup yang kami hadapi, kami tidak takut dan tidak gentar bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, yalah kami dalam ibadah kami saat ini juga, bersama-sama kami hendak menaikkan syafaat kami. Secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa bagi Bapak Angkara Dani, Bapak Arifin Derajat, Bapak Subagio Ngapon, Bapak Suradiman, Ibu Hermalina Kusnawi, Ibu Asyana Sairin, Ibu Yesyana Harahap, Ibu Rosalia Otol, anak Rafael Robot, Ibu Sujiati, Ibu Rita Keri, Ibu Dwiati Rikin, Ibu Novi Sairin, Ibu Regina Florencia, Ibu Popi Nelly Apitule, Ibu Arita Ida Pola Tamba, Ibu Siti Komara, Saudari Oktaviani Kundimang, Saudari Eka Novianti, Saudari Angger Kinanti,
Opung Sihombing, anak Justin, anak Filorean, Ibu Sumiati Tampu Bolon, Ibu Maria Wasina Kadiman, Bapak Sony Antonius, Ibu Yohana Bayin, dan saudara-saudara kami yang lain dalam keadaan sakit, Tuhan yang menopang mereka, Tuhan yang akan menyertai mereka, sehingga pemulihan Tuhan karuniakan bagi mereka. Berkati keluarga yang mendampingi, agar diberikan kekuatan dan kesehatan. Kami menyerahkan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa bagi para orang tua kami yang sudah memasuki usia lanjut, secara khusus bagi Opung Sihombing, Bapak Warman Hidayat, Bapak Parlena Sandang, Bapak Bertus Empi, Bapak Bonin Dimin, Ibu Esther Wakina, Ibu Selvia Lasso, Ibu Ici, Ibu Asyana Kuli, Ibu Asmani Saiman, Ibu Marsi Bayin, Ibu Halimah, Ibu Asmiati Kuli, Ibu Paija, Ibu Ani Samad, Ibu Ana Niman, Ibu Ani Empit, dan seluruh orang tua kami yang sudah memasuki usia lanjut. Tuhan menopang mereka, memberikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera bagi para orang tua kami, sehingga dalam usia lanjutnya kasih dan penyertaan Tuhan boleh terus mereka rasakan. Kami menyerahkan kehidupan para orang tua kami ini hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Pun kami berdoa ya Tuhan, secara khusus untuk rencana pernikahan bagi saudara Eko Hendriksen dengan saudari Gita Christina Valentin yang akan dilakukan pada 10 April mendatang. Tuhan memberkati, menyertai setiap proses persiapan yang dilakukan, bahkan kedua keluarga besar yang mendampingi dan juga senantiasa mendukung saudara-saudara kami ini, agar dalam pemberkatan pernikahan ini semua boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan rencana pernikahan ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pun kami berdoa ya Tuhan, bagi kehidupan kami masing-masing, biar Tuhan yang akan menyertai memberkati setiap pekerjaan dan usaha-usaha kami, sehingga itu semua boleh mendatangkan berkat, seraya kami juga mengucap syukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, dalam masa studi mereka, Tuhan yang menopang menyertai. Bagi anak-anak muda kami, Tuhan yang akan menyertai mereka dalam masa muda mereka, agar mereka semua boleh Tuhan jaga dan lindungi dari setiap pergaulan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi para ibu yang sedang mengandung, Tuhan yang akan menyertai baik ibu dan juga kandungan, sehingga ketika proses persalinan boleh terjadi, semua boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi keluarga-keluarga tengah-tengah jemaat kami, biar cinta kasih Tuhan akan terus menaungi kehidupan keluarga, sehingga kerukunan, kedamaian, sukacita boleh dirasakan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan untuk segenap pelayanan kami yang kami lakukan di tengah-tengah jemaat GKP Kampung Sawah, Bapak Ibu Penatua, Bapak Ibu Pendeta, bahkan juga segenap pengurus komisi, pengurus wilayah, pengawas perbendaharaan jemaat, dan setiap orang yang mengambil bagian dalam penata layanan di jemaat kami. Tuhan sertai berkati, agar setiap hal-hal yang dilakukan itu semua boleh berkenan di hadapan Tuhan dan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk Pokja Rencana Strategis GKP Kampung Sawah dan Pokja Optimalisasi Sumber Daya Jemaat. Tuhan yang akan memberkati pelayanan yang dilakukan kedua Pokja ini, agar mereka boleh menghasilkan setiap ide-ide dan juga hal-hal yang baik untuk kemajuan penata layanan di jemaat kami. Dan semua itu semata-mata hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Pun kami bersama-sama bersyukur ya Tuhan untuk pembentukan pengurus koperasi tabur berkat GKP Kampung Sawah. Tuhan yang akan menyertai memberkati setiap mereka yang sudah terpanggil menjadi pengurus koperasi. Bahkan Tuhan yang juga akan memberkati koperasi tabur berkat yang sudah boleh diupayakan berdiri di tengah-tengah kehidupan jemaat kami. Biar ini semua boleh mendatangkan berkat bagi setiap orang, bahkan bagi sesama kami. Ya Tuhan, yalah kami pun bersama-sama bersyukur untuk Bapak Mariedi Empi dan juga Ibu Asta Mautika yang pada 1 April sudah purna bakti menjadi personil gereja. Kami bersyukur untuk kehadiran kedua personil gereja kami, Bapak Mariedi Empi dan juga Ibu Asta Mautika. Biarlah Tuhan setiap pelayanan yang sudah diberikan itu semua boleh berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah itu semua boleh menjadi sesuatu yang baik bagi kehidupannya. Tuhan memberkati setiap aktivitas mereka, bahkan terlebih dalam masa tua mereka.
Ya Tuhan, ya Allah kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke daerah. Tuhan, pimpin sertai para pemimpin bangsa kami. Biarlah mereka boleh memimpin dengan arif dan bijak menurut kehendak Tuhan. Berkati juga upaya tim medis dan juga setiap orang-orang yang mengupayakan penanganan COVID-19, bahkan vaksinasi yang sedang dilakukan bagi masyarakat. Biarlah semua boleh menjadi sesuatu yang baik untuk bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk para korban terorisme baik di Indonesia maupun di dunia. Tuhan yang akan memulihkan keadaan mereka baik fisik maupun psikis, agar Tuhan juga senantiasa melawat mereka. Ya Tuhan, ya Allah kami, ini doa dan permohonan kami, dengarlah dan jawablah seturut dengan kehendak-Mu. Dan doa ini kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami yakini doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi persembahan syukur kita dan ingatlah firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. Tuhan berkata, "Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah." Demikianlah firman Tuhan. Untuk persembahan yang akan dihimpun nanti, Bapak Ibu dapat menyetorkan melalui majelis koordinator wilayah masing-masing atau dapat ditransfer ke rekening gereja. Dan sambil mengiringi persembahan, kita akan menyanyikan Kidung Keesaan 382 bait pertama dan kedua. Jemaat kami mohon berdiri, kita akan menyerahkan persembahannya di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, persembahan yang telah kami himpunkan ini adalah pemberian-Mu dan milik-Mu. Terimalah persembahan ini sebagai rasa ungkapan syukur kami atas berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Ajarkanlah kepada kami untuk senantiasa bersyukur kepada-Mu,
mempersembahkan yang terbaik dan bahkan mempersembahkan tubuh dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat yang terkasih, sebagaimana firman yang telah kita dengar pada saat ini, bahwa kita semua diajak dan diingatkan untuk tidak perlu merasa takut, sebab Kristus telah bangkit, dan karena itu pun kita akan turut dibangkitkan bersama-sama dengan Dia untuk menjadi umat yang terus berkarya. PKJ 178 bait pertama dan kedua, kita pujikan. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ku